10 detik lagi, kita akan saksikan talk show fenomenal dalam sejarah. 4, 3, 2, 1. Dari iNews Center Jakarta, kami persembahkan acara fenomenal, Hotman Paris Show. Salah satu topik yang langsung nyata saya utarakan kepada Pemda yang diwakili oleh Pak Wagub adalah sudah di seluruh perumahan di DKI banyak restoran yang sesuai kebutuhan rakyat, tapi secara peraturan itu melanggar. Kalau memang rakyat butuh, kenapa nggak peraturannya dirubah, zonasinya dirubah? Apa kata Pak Wagub? Kita dengar sekarang. Kita mendukung, jadi tahun ini adalah tahun pembahasannya. Kita mengundang seluruh warga untuk memberikan masukan melalui kami, melalui DPRD, sehingga nanti setelah pembahasan kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan rakyat, sesuai dengan keinginan kita untuk menata Jakarta menjadi kota yang cantik. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah artis di panggung politik. Kenapa dan untuk apa? My beautiful staff, secretary, gimana? Pak Bos, Ya. aku tuh lagi kepikiran ya, aku tuh seminggu terakhir tuh lagi galau. Aku tuh kayaknya mulai bosen deh jadi artis. Boleh gak sih kalau aku terjun ke dunia politik? Kayaknya sekarang banyak kan artis yang terjun ke dunia politik. Kayaknya duitnya banyak ya. Lu tahu kenapa duitnya banyak? Kenapa? Ini gue bisikin nih. Iya. DPR itu kan politik, terutama DPR, 3 sumber income-nya. Ya. Satu, pengawasan. Pengawasan. Jadi kalau dia turun ke daerah ngawasin, pulang-pulang bisa dapat angpau. Dapat Dia amplop juga, ya. dia juga bidang legislasi. Oke. Jadi kalau dia mau bikin undang-undang, pengusaha-pengusaha yang niti bikin peraturan, angpau lagi. Oh, yang paling besar itu adalah anggaran, banggar. Setiap pemerintah mau bikin anggaran, kalau lu nggak setuju, nggak bakal gol itu anggaran. Aduh, terpaksa harus dibaikin. Jadi, kamu dapat pendapatan dari 3 sumber. Oh gitu. Katanya sih, gosipnya begitu. Gosipnya gitu ya? Gosipnya begitu. Mungkin bukan lembaganya, tapi beberapa oknum, bahkan ada yang sudah, sekarang sudah nginap di hotel Prodeo, hotel gratis. Gitu. Katanya sih begitu. Terus jadi gimana, boleh Saya nggak? bukan lembaganya loh, tapi oknumnya ya. Tapi gimana, jadi aku boleh nggak terjun ke dunia politik? Ya daripada kau terima gaji dari aku cuma 5 juta sebulan, ya udahlah. Gak apa-apa nih. You want to getting rich, mau saingin aku silakan. It's Oh your gitu. choice, oke? Oh ya udah kalau Ya. gitu, kalau boleh ada teman aku nih Pak Bos, Oh. artis juga terjun ke dunia politik. Kalau gitu aku belajar dari dia aja kali ya. Boleh, boleh. Langsung aja kita panggil yuk, ini dia Hengky Kurniawan. Ganteng banget nih, gue jadi cemburu nih. Kira gue sudah paling ganteng nih. Six pack atau one pack? Ini masih one pack, Pak. Oh, saya sudah. Hanya memang kurus saja. Oh, oke. Siap. Hengky silakan duduk. Ya. Ya, terima kasih. Ini suatu kehormatan ini. Bisa ketemu Bang. Bisa ketemu sama Pak Bos. Pak Bos. Oke, Bung Hengky. Iya. Anda itu sekarang ini, tahun ini mencalonkan diri jadi calon bupati di Bandung ya? Tanya dulu Calon kabarnya wakil kali Pak bupati Bos. di Kabupaten Bandung Barat. Gak ada basa-basinya. Baik lagi. Emang Pak Bos saya tuh suka pengacara gitu. banyak sukses itu Oh orang ya. Batak langsung to the point. Oh to the point ya. Oh oke. Oke deh kalau gitu. Jadi baru daftar ya? Sudah daftar di KPU, didukung 5 partai. Ada PAN, Demokrat, Nasdem, PKS, PKPI. Sudah calon resmi? Sudah penetapan nanti tanggal 12, tapi sudah daftar di KPU. Oh gitu. Kenapa Bandung Barat ya? Bukannya Hengky dari Blitar ya? Kenapa nggak mau jadi Bupati Blitar aja? Ya, Kenapa sebagai Bandung kader Barat? partai kan kita harus siap ditempatkan di mana saja. Oh kan. gitu. Dan kapan saja ya. Oh. Kalau wilayah pengabdian kita kan luas. Indonesia ini wilayah pengabdian saya. Jadi selama 6 tahun atau 7 tahun menjadi kader partai memang Yuk, partai jakarta mana? politik itu di seluruh Indonesia gitu. Yuk, di partai mana sekarang? Kalau dulu saya di PAN, tahun 2012 saya daftar di PAN. Sekarang?
Sekarang kemarin di Pilkada saya daftarnya melalui Partai Demokrat. Oke, Demokrat. Oh, oke. Itu masuk partai dilamar atau melamar nih? Saya melamar. Melamar ya? Oke. Berarti memang punya keinginan untuk masuk ke politik, terjun Karena ke dunia kuliahnya politik. dulu juga ngambil ilmu politik tapi nggak selesai, main sinetron dulu. Oh gitu. Oke. Siap. Waktu kau melamar, berapa karung disiapkan maharnya? Nah ini kan lagi rame banget. Ya, apa? Tapi Ya? saya berani sumpah demi Allah. Dukungan saya 5 partai di Kabupaten Bandung Barat. Ya. No mahar sama sekali. Tidak sepeser pun rupiah yang saya keluarkan untuk mahar. Hah? Kalau saya bohong, boleh besok saya nggak jadi. Oh begitu. Ya, jadi PAN, Demokrat, PKS, Nasdem, PKPI itu tidak minta mahar sama sekali ke saya. Jangan-jangan nggak pakai mahar karena dia terkenal ya Pak Bos. Biasanya kan ada kan partai politik yang menggait artis-artis supaya terlihat gimana gitu Ya, tapi loh. terkenalnya Jangan-jangan juga gitu. lihat-lihat Bang. Jadi kemarin memang kita diminta untuk maju gitu kan. Ya. Selama 3 bulan saya sosialisasi di Bandung Barat. Full itu nggak pernah pulang lagi ke Jakarta. Alhamdulillah hasil survei nasional posisi rating saya tinggi. Makanya melihat survei itu mungkin pertimbangan partai sayang kalau nggak didorong. Kamu sadar nggak berapa gaji? Ini wakil atau calon bupati? Wakil saya akhirnya kemarin Sadar wakil. nggak berapa nanti gaji resmi wakil bupati? Bersih ya? Kalau dibandingkan main sinetron tentu jauh sekali. Jauh, sekali. sedikit ya? Tapi saya tidak melihat gaji, yang saya lihat memang Oh, begitu. pengabdian. Saya pengen berkontribusi untuk bangsa dan negara ini. Dan Bang, saya udah 3 kali nyalon. Gagal terus? Gagalnya itu bukan saat pas pencoblosan. Oke. Dinamikanya memang kadang luar biasa. Jadi bongkar pasang paslon ya. Oke. Dulu saya pernah maju di daerah A misalnya. Saya udah Iya. cocok dengan paslon ini. Tiba-tiba partai maunya dengan yang lain, akhirnya buyar. Oh, Jadi oke. bagi saya bukan persoalan gaji atau sebuah apa ya, prestis. Kalau bupati atau wakil bupati sekarang ini kan beda sama yang dulu. Kenapa Iya. beda? Mungkin 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu mungkin bupati wakil bupati sebuah jabatan yang wow gitu ya. Kalau sekarang kan biasa aja. Kalau dulu seolah-olah bupati wakil bupati itu kebal hukum gitu ya. Tapi kalau sekarang bisa dengan mudah dipermalukan sama masyarakat ketika dia misalnya terjerumus dalam korupsi. Ah, itulah misalnya. yang mau saya tanya. Jadi gini, di Kelapa Gading itu ada kopi Joni. Siap, saya ngikutin itu. Kopi favorit ya Pak Bos. Banyak di sana, suka di sana katanya sih, bupati maupun gubernur yang stres. Karena apa? Dia sudah yakin nggak kembali duitnya. Waktu kampanye itu kan jor-joran, Iya. main sana main sini, Iya. apa mahar, bayar rakyat agar milih dia. Tahu-tahu KPK hampir tiap bulan sekarang OTT. Ya, lu nggak mikir ke sana nanti you punya pengeluaran ini untuk persiapan nggak akan kembali nanti itu karena Nggak balik modal ya nggak Pak balik Bos. modal. Nanti Ya. kamu jadi pasiennya kopi Joni Iya. lagi. Tadi Hengki sempat menyebutkan kalau dibanding sama main sinetron sih jauh Benar. banyak kan main Iya, sinetron. iya, iya. Kenapa akhirnya terjun ke politik kalau tahu konsekuensinya Gini seperti Bang, itu? saya ingin mengawali karir politik saya dengan baik. Ya. Ya, buat apa saya ngejar jabatan yang di kemudian hari jabatan itu juga kita tinggalkan. Kita kan nanti kan mati kan gitu. Benar. Nah, kos politik saya sangat murah. Makanya saya memanfaatkan social capital yang saya miliki, ketenaran saya untuk terus turun, modalnya semangat. Dulu saya pernah ikut pileg. Suara saya 2014 69.000 suara. Kalau di artis di PAN, Partai PAN, saya termasuk yang paling besar. Oke. Cuman memang saya berkompetisi dengan internal partai saya, senior saya yang satu dapil. Hanya beda 3.000. Tapi bedanya dia habis 16 miliar, saya hanya habis 1 miliar, itu pun hanya buat kegiatan bensin ongkos saya gitu. Artinya kos politik saya murah. Nah kalau kita misalnya jadi sebagai pemimpin dengan kos politik yang murah, insya Allah kerjanya fokus untuk masyarakat, nggak mikir balik modal gitu loh Bang. Begitu ya. Seperti halnya di Bandung Barat ini, demi Allah Rasulullah saya berani sumpah ditabrak truk atau apa, saya tidak ada mahar politik yang saya Wah, keluarkan. ini mungkin satu dari seluruh kabupaten di Indonesia nih. Wah nih ini milih Tapi Pak Bos. mungkin karena gini, pimpinan partai di Kabupaten Bandung Barat itu semua anak muda. Rata-rata umurnya ada yang 37, lulusan HMI. Mungkin semangatnya sama. Ya. Jadi dia meyakinkan ke DPP bahwa Hengki itu harus kita usung. Jadi alhamdulillah tanpa mahar, Bang. Oke, sebagai artis selama ini, boleh tahu nggak pendapatan kau berapa sebulan? Tergantung, ini juga pasti tahu kalau stripping Ya. itu kita setiap hari itu kan tinggal dikalikan. Misalnya honor saya katakanlah
10 misalnya atau 7 juta gitu misalnya. 7 juta semalam atau sebulan? Satu episode. Se-episode. Satu episode. Berarti kalau- dulu teman gua artis senior itu 18 juta. Loh, beda Bang. Kalau dulu weekly saya pernah di angka 30 juta. Oh begitu. Kalau sinetron weekly. Oke. Yang cuman hari Kamis misalnya Iya. dulu di RCTI juga gitu kan. Oke. Tapi kalau misalnya sekarang karena stripping itu agak lebih murah tapi Jadi- kan tiap hari. Total sebulan berapa dapat? Kalau satu sinetron kita fokus stripping ya tinggal misalnya anggap aja disamaratain misalnya Iya. 10 juta ya kali 1 bulan 30 hari gitu. 300 juta. Kita 300 juta. Ya kurang lebih segitu. Apa itu masalah? Dari bupati nanti ada pasti gajinya nggak nyampe 30 juta kali Nggak gajinya nyampe, kan? Berarti Ya. 270 juta bedanya harus nyolong sana sini dong. Enggak kan support itu kan banyak dari berbagai macam Arti support apa nih? kalangan. Support apa nih maksudnya? Gini, saya maju di Bandung Barat, itu kalau misalnya Bang Bos jalan-jalan ke Lembang, itu banyak baliho-baliho saya. Oke. Itu bukan duit saya. Ada relawan yang mau support baliho, Ya. ada kemudian mungkin pelaku-pelaku UKM yang nanti pengen didengar pendapatnya, support baliho. Jadi bener-bener Oke. support dari masyarakat. Enggak, maksudnya untuk kebutuhan setiap bulan gitu Ya, kan Pak Bos? Nantinya. Sudah Anda jadi bupati kan Sesudah, harus punya ajudan, istri Anda. Udah nikah belum? Sudah, anak udah Oke. 3 Bang. Nanti harus si istri kan istri bupati harus shopping ke Iya. Singapura. Yang ya kan? biasanya dapat 300 juta, Harus tiba-tiba penghasilannya harus apa itu yang ke salon-salon itu? apa aduh. tuh? Perawatan, Spa. pedikur, pedikur. Perawatan. Ya. Nah, itu kita udah ngerti lah kalau Ya, seseorang minta abang aku perawatan. Nah ini gimana tuh gaji bupati itu kan nyampe 30 Gini, juta. alhamdulillah saya punya usaha di luar itu Bang. Saya bikin usaha kue, oleh-oleh kekinian. Iya. Kayak Sarini, itu ada di kota Lampung sama Pontianak. Itu alhamdulillah untuk 1 bulan cukup lah kalau untuk menghidupi keluarga, untuk agak seneng-seneng atau liburan ke luar negeri cukup. Berarti Oh, oke. motivasi utama bagi kamu itu adalah kebanggaan ini jadi bupati. Begini, Bukan mengejar uang nih. bukan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan hidup kita setahun ke depan Iya. atau 2 bulan ke depan. Oke. Karena ini misteri kehidupan. Makanya selama saya masih muda, selama saya masih bisa berpikir, punya tenaga, saya ingin memanfaatkan hidup untuk hidup yang bermanfaat. Kalau begitu aku minta kejujuran kamu sebagai seorang laki-laki. Ya, Selama kau jadi artis, oke? deg-degan ini saya. Saya balik nanya aja deh sama abang nih. Bang, kemarin di Bali seru, ajak aja bang. Ya, itu sudah terbukti mau diapain lagi? Sudah nasi udah jadi bubur. Siap. Sekarang dengan kegantengan seperti ini, selama Anda jadi artis, sudah berapa skandalmu dengan wanita, dengan istri orang, dengan janda, baik tersembunyi maupun diam? Nggak usah bilang secara detail, tapi bilang aja banyak atau sedang atau gimana? Banyak. Cek. Dan istri saya yang sekarang tahu itu dan dia menerima saya apa adanya. Ya kan dia. Tapi kan sekarang udah enggak kan? Oh, Itu enggak. masa lalu. Jangan bela dia. Aku nggak ngebela Pak Oke. Bos. Bentar. Emang yang udah punya istri terus masih ini siapa ada? Nah, coba tanya aja sama Pak Bos saya. Ada, Jangan Pak, ada, nanya Bang. sama saya dong. Emang ada yang di sini yang sudah punya istri tapi masih suka sana sini ada emang? Ya kan ada 3 jenis buaya, 4. Oh, oke, ada 4. Ya, Ya kan? ya. Aku kayaknya sih aku sama kamu itu sama, yaitu buaya cinta. Buaya cinta. Bukan buaya darat. Siap. Kalau buaya cinta itu kan tetap istri nomor 1 tidak bergeser, tapi kalau hati terisi. I'm talking skandal. Oke, gini, kalau Pak Bos mau ngomongin skandal, ini nanti di balik layar aja. Karena saya mau ngundang teman saya satu, dari artis terjun juga ke panggung politik, langsung saja ini dia, Marissa Haque. Ini jadi pembela nih. Hai Mbak Ija, apa kabar? Aku kalau ini saya takut. Apa Bang? Takut aku Kenapa? disomasi atau di LP di Polda. Silakan. Oke. Sini ya. Horas, Silakan Ora, duduk ora. Mbak Ija. Ya. ini maaf nih paling ini bau matahari Kenapa? saya baru pulang aja tapi nggak bisa kaya kayak si abang. Gelar kamu Iya. SH, Banyak gelarnya Master, Pak Bos. Doktor. Ya. Dan kamu saya melihat keberanian kamu melaporkan orang, mensomasi orang yang kamu tidak suka. Itu memang hak kamu. Tuh tidak suka. Nah, pertanyaan saya pakai adalah, gini nggak bang? ya, saya selalu bilang ke murid-murid saya calon pengacara, nyali itu adalah modal untuk sukses jadi pengacara. Padahal aku bukan bata ya bang. Ya, saya melihat nyali kamu itu sangat gitu loh. Kita beda tipis ya bang ya. Nah, kenapa nggak murni pengacara aja? Itu maksud saya. Tapi ini dasarnya ada terjun di dunia politik apa?
lagi sekolah di Ohio University di Amerika Serikat, dapat Oke. beasiswa untuk film. Tiba-tiba dilamarlah oleh Pak Mentamben waktu itu yang ngeliat saya lagi men-syuting presiden perempuan yang lagi ada di PBB. Jadi by coincidence, by accident untuk gabung ke partai yang waktu itu masih kepengen menjadi salah satu calon wakil presidennya. Oke. Gak jadi sih waktu itu Ya. ya. Nah singkat kata saya dilamar oleh Pak SBY untuk Ibu Megawati. Oke. When I was in the States. Ya. Udah gitu eng-ing-eng sampai akhirnya Berantem. Senayan tahu. Oh, pada saat Anda masuk di Senayan, anggota DPR, dibandingkan dengan Anda sebagai artis, beda gap income-nya itu beda nggak? Banyakan Gedean mana? artis. Hmm? Banyakan artis. Bedakan artis? Iya. Emang tadi kan saya udah bilang sama dia, jadi anggota DPR itu kan ada 3 fungsinya. Pengawasan, legislasi, sama anggaran. Itu semua bagi oknum tertentu, itu semua menjadi sumber angpau semua tuh. Nah gini, waktu Ya, zaman itu gimana saya di waktu itu? Senayan, Ya. itu masih sebelum kodenya Apple Malang, Apple Washington, Ya. kode yang di generasi aku, Ya. gerimis bang. Ketika gerimisnya rata, selesai itu undang-undang. Makanya undang-undang Bagi-bagi fakir poin. miskin, undang-undang perbankan syariah, itu perlu 4 periode kali 5 tahun, 18 tahun baru jadi undang-undang perbankan syariah. Ya. Karena saya menduga, atau patut diduga biar nggak kena 311 kalau pidana. Pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Nah, ya ada gerimis yang tidak rata bang. Selama kau jadi anggota DPR, gerimismu udah berapa di Yang membuat aku mengatakan income aku sebagai artis jauh lebih besar bang. Jadi Anda menolak gerimis itu? Nolak. Kalau Anda Kan nolak, abang bilang aku nyalinya besar. ya justru itu. Kalau Anda nolak, 99% yang lain terima nggak? Ya. Saya tidak mau, itu urusan mereka sama. Tapi you sama yakin yang terima? Saya menduga diterima karena waktu itu the whole commission di Komisi 4 karena saya menjelang doktor saya Ya. dari IPB Bogor dan matematik dan hutan. Saya adalah sekretaris Pokja Hutan Lindung. Ya. Dan waktu saya sudah dipecat, itu bedol desa semua masuk KPK. Oh. Jadi silakan disimpulkan. Dengan pengalaman kamu yang sudah 5 tahun ya jadi anggota berapa? Ya. Oke. Berarti Anda sudah tahu gaya hidup oknum anggota DPR. And I don't care. Mbak, Karena apakah sekarang ini menurut pengamatan kamu masih mereka itu ngobjek dari 3 sumbernya tadi, pengawasan, legislasi sama banggar, masih nggak terus terjadi itu? Aku Pengamatan kamu? kalau kita ngelihat gini ya Bang ya, Abang kan orang hukum Ya. dan Abang juga ngerti sistem pas sudah doktor ya. Ya. Jadi yang namanya sistem peradilan di Indonesia kan, ya kita sama-sama tahu lah. Iya kan, homo homini lupus itu tadi kita tahu. Dan banyak hakim ditangkap polisi, banyak polisi ditangkap oleh Ya itu tadi, KPK. makanya saya tanya lagi. DPR pertanyaannya, gimana? Ya apalagi gitu ya. Oh apalagi, oke. Jadi, tapi gini loh Bang, Ya, ya. Abang nggak boleh juga menyamaratakan. Saya nggak bilang sebagian oknum. Oh, oke. Dari tadi kan kita bilang bukan lembaganya loh. Iya. Sebagian Oknum. 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 Karena Ya. itu kembali lagi kepada tanggung jawab masing-masing. Karena yang Benar. baik ada kok. Pengalaman kamu nyata. Berapa terbesar amplop yang pernah kau tolak? Gerimis. 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 Satu amplop yang aku tolak 100 Iya. juta. 100 juta? Itu waktu pembuatan peraturan atau apa? Tunggu ya, aku mesti ingat lagi. Kayaknya iya ya proses itu. Yang lainnya terima, diduga terima. Gini ya, kita nggak bisa mengatakan begitu karena yang jelas mereka udah masuk. Aku keluar, jadi I was saved by Allah, saved by the bell. Oke. Jadi ibarat itu kayak ada satu piring, ada apa namanya tepung. Iya. Allah tuh ngambil aku kayak ngambil rambut pakai pinset. Nih Marisa udah balik ke IPB selesaiin doktornya gitu loh. When I was quit gitu ya, itu langsung vet gitu loh Bang. Oke. Oke. Dibandingkan gaji sebagai artis dengan anggota DPR, dia tadi mengatakan artis lebih besar. Iyalah. Berarti motivasi para artis terjun ke politik itu, kalau dia bilang tadi karena idealisme. Menurut Anda idealisme atau memang gepetannya tadi itu, gepetannya tadi? Dari Atau emang tergiur sama pengawasan, banggar, gerimis ya. itu tadi? Coba, menurut analisa kamu gimana? Kalau kami artis, kita punya pekerjaan. Ya, Tapi pengalaman saya mungkin, I might be wrong ya Bang ya, mohon Ya. maaf jika salah. Banyak yang pengangguran yang masuk di sana. pengangguran Tidak punya pekerjaan. kok bisa lolos? Kan harus orang terkenal bisa lolos. Tergantung, dipilih rakyat. kalau partainya besar, dia kan butuh follower. Dan dia udah punya kapital banyak. Oke, Dan punya naga-naga yang entah berapa itu. ya. Iya kan? Ya. Kalau partainya kecil, dia tidak korupsi ya tentu susah Bang. Walaupun cuma terkenal aja. Tapi kalau partai besar, follower banyak, supporter dana banyak. Yang penting terkenal, bisa jadi vote getter, ditaruh di tempat jadi, ada panggung, ada artis, ada kamera.
Kan jadi seksi secara. Kalau tadi Mbak Ica cerita ngomongin soal gerimis-gerimis, ternyata godaan itu banyak sekali di dunia politik yang sudah terjun. Nah kalau Hengki nih yang baru Dunia mau politik terjun. Senayan kali. Oke di Senayan. Politik nggak bukan harus di Senayan. Oh, oke. Kalau Hengki nih yang baru mau terjun ke dunia politik, pernah nggak sih ngalamin kecipratan gerimis gitu? Sebelum justru. Karena saya belum di posisi itu. Belum pernah Belum ya? lolos. Iya. Belum. Tapi Makanya saya bilang sekarang dia masih nanam modal. Oh, oke. Jadi, makanya saya nggak takut, hati-hati lo nanti modal lu nggak kembali gitu loh. Tapi sih saya tahu lah karena kan memang temen nongkrong tuh kan banyak juga. Tapi dia pebisnis loh, dia berhitung pasti. Jadi Tapi udah mau masuk dia bupati, jadi modalnya udah mulai keluar nih. Calonan, ada Ya, kamar, Pak. Wakil bupati, ya kan? wakil bupati. mau nggak mau itu memang harus karena Minimal kos harus tidak ada ada yang kali, gratis. Bang. Kalau Iya. kata orang Jawa jar basuki mau beo kan untuk No freelance. Iya, nggak untuk ya kita mau melakukan perubahan ya pasti tentu ada biaya yang harus kita. Abang kan. sekolah jadi dokter kan bayar juga SPP. Oke. Abang pun takut Jadi kalau Anda dengar pernah namanya. pacaran sama yang punya bintang 3? Iya. Itu sebelum nikah? Iya. Bukan sesudah nikah? Bang, boleh nggak kau tak gampar?